Insya Allah kami persilahkan kepada Ustadz Ridwan untuk memulai materi pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Bersyukur kita aturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, kemudahan pada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam kegiatan kajian yang ini merupakan kajian perdana seperti yang disampaikan tadi. Kita ingin memanfaatkan kesempatan di malam Ahad seperti ini untuk sama-sama belajar, dan kita ingin kesempatan seperti ini juga bisa jadi momentum bagi kita untuk bisa terus belajar, terus mengkaji, karena bagi kita belajar ini tidak ada kata akhir atau tidak ada kata libur. Kalaupun sesekali istirahat, libur, ya, kalaupun sesekali kita istirahat sebentar, tapi kemudian kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang lain. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa coba sama-sama ingin memilih kajian dari sebuah kitab yang kita lihat ini relatif sederhana, insya Allah mudah dicerna, meskipun kitabnya berbahasa Arab. Jadi kitabnya dari kitab yang ditulis oleh ulama di zaman sekarang dengan judul Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Ini kitab yang akan kita jadikan rujukan, kita akan jadikan bahan kajian bersama. Yang kitab ini merupakan salah satu kitab yang di kalangan para ulama sekarang diberikan sebagai kitab rujukan yang relatif mudah. Ya. Oleh karena itu pada pertemuan perdana ini kita akan lebih banyak fokus pada bagaimana memberikan pengantar tentang siapa penulisnya dan kemudian mengenalkan kitabnya. Nanti bisa kita coba tampilkan di nanti kitab yang akan dijadikan acuan oleh panitia untuk dikaji bersama. Kitabnya ini, kalau bagi yang pernah belajar akidah bisa melihat bahwa kitab ini disusun dengan sistematika yang relatif sederhana. Nama kitabnya Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Jadi Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kalau diterjemahkan, jadi ini adalah pokok-pokok atau prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah dalam akidah. Jadi memuat atau berisi kaidah-kaidah, prinsip-prinsip
bahasan-bahasan yang berhubungan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bahasan yang ada dalam kitab ini memang diupayakan disajikan sesederhana mungkin. Dan nanti kita sampaikan bagaimana penulis menyampaikan sebisa mungkin, menyampaikan ulasan atau bahasan ini sesederhana yang bisa disampaikan. Dan pada bahasan yang ada di tulisan atau di buku ini, nanti kita akan lihat bagaimana penulis mencoba untuk menyajikan setiap bahasan sampai dalil yang disajikan pun diupayakan sesederhana atau seringkas mungkin. Artinya ulasan yang disampaikan itu diupayakan sebisa mungkin. Dalil kalaupun disajikan maksimal hanya cuma satu. Jadi karena ingin meringkasnya. Jadi kira-kira dalil yang paling bisa mewakili. Ya, padahal di dalam bahasan tersebut sangat mungkin dalil yang ada itu bukan lagi cuma 1-2 dalil. Bisa ada belasan dalil. Tapi dipilih yang kira-kira paling bisa mewakili. Nah, itu yang coba diusahakan oleh penulis. Jadi, nama kitabnya Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Mungkin nanti kalau host bisa bantu menampilkan bukunya, mungkin bisa lebih baik. Sambil juga ini nanti di layar. Ini kalau yang baru bergabung bisa mengisi absensi di link yang ada. Ya, Mujmal Usul Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan namanya. Nah, judul kitabnya sengaja memang tidak diterjemahkan. Karena asalnya yang namanya judul kitab itu tidak diterjemahkan. Jadi asalnya nama kitab itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Seperti misalnya kalau kita mengenal ada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Riyad itu apa, Shalihin itu apa, sebetulnya masing-masing ada namanya, ada maknanya. Nah, tapi yang namanya Riyadhus Shalihin karena sudah jadi nama kitab, maka tidak lagi perlu diterjemahkan. Jadi kalau orang menyebutnya apa? Ya Riyadhus Shalihin. Apa itu? Bulughul Maram. Jadi sekian banyak kitab yang kita kenal sekarang ini. Kalau dia kitab asli berbahasa Arab, asalnya tidak diterjemahkan. Ya, asalnya kitab tersebut ya, adalah kitab yang berbahasa Arab. Ya. Kitab berbahasa Arab, maka kita menyebutnya, ya, menyebut kitab tersebut dengan nama yang sesuai dengan nama aslinya. Ya. Nama asli dari kitab tersebut, artinya tidak diubah penamaannya dengan nama yang lain. Ini berkaitan dengan penamaan. Jadi namanya Riyadhus Shalihin, namanya Bulughul Maram, namanya ya. Begitulah penamaan ya. Jadi penamaan dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab itu aslinya tidak diterjemahkan. Maka sama dengan ketika kita menyebut nama kitab yang sekarang ada di hadapan kita ini. Nama kitabnya Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kalau orang ingin tahu kira-kira gambarannya isinya apa, boleh saja diterjemahkan. Tetapi kalau diterjemahkan ke bahasa lain lalu kemudian orang malah jadi bingung, kesulitan untuk mengetahuinya, ini jadi masalah. Masalah ketika orang tidak bisa mengetahui nama kitab aslinya. Nah, ini penamaan. Jadi nanti dalam pembahasan kita ini akan sering kita gunakan dengan istilah nama asli kitabnya. Jadi nama asli kitabnya kita akan sebutkan begitu. Jadi kita sebutkan Mujmal Usul. Kita menyebutnya dengan nama Mujmal Usul. Jadi
dengan bahasa aslinya seperti itu. Tidak kita ganti karena berhubungan dengan penamaan. Ya, berhubungan dengan penamaan yang memang sejak awal namanya begitu. Nama kitabnya dalam bahasa aslinya memang Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Nah, bisa apa? Harus bisa bantu memperbesar ya, biar tampilannya nampak terlihat lebih besar ya. Mudah-mudahan bisa terlihat lebih jelas di layar sekalian. Ini ada nama kitabnya Mujmal, dan mohon maaf ini jenis fontnya ini menggunakan dua jenis font yang berbeda. Jadi menggunakan jenis font yang satu fontnya berbeda dengan yang kedua. Yang satu yang di atas ya jenis fontnya berbeda dengan yang di bawah. Atau dalam bahasa Arab istilahnya khotnya. Ada yang namanya khot riq'i, khot thuluthi, dan kebetulan dua-duanya bukan khot yang standar yang bisa digunakan untuk tulisan, yang sering kita namakan khot naskhi. Ya. Nah, dua-duanya kebetulan tidak menggunakan istilah tersebut. Nah, ini yang terkait dengan khotnya. Nah, bantu bacakan. Ini terutama mungkin bisa jadi kendala bagi sebagian yang belum terbiasa dengan bahasa Arab. Bisa lihat di screen-nya. Nama kitabnya Mujmal Usul. Ya, kalau dilengkapi dengan harokatnya Mujmalu Usuli Ahli Sunnati wal Jamaati fil Aqidah. Fil Aqidati. Mujmal itu sering diartikan global. Ya. Mujmal itu sering diartikan sesuatu yang masih bersifat global. Ya. Ya. Itu mujmal. Ya. Kemudian usuli ahli sunnati wal jamaah. Usul itu artinya prinsip-prinsip, pokok-pokok. Ahli sunnati wal jamaah, ini jadi istilah ahli sunnah wal jamaah, fil aqidati dalam akidah. Jadi mujmal usul ahli sunnah wal jamaah fil aqidah itu nama kitabnya. Jadi pokok-pokok prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah, tapi ulasan yang disajikan bersifat mujmal, sifatnya global, tidak detail. Ini mujmal. Jadi kalau mau diterjemahkan bebasnya, buku ini membahas tentang prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah. Prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah, tapi hal-hal yang masih bersifat global, tidak detail. Tidak detail artinya apa? Artinya ulasan yang akan disajikan nanti lebih kepada hal-hal yang masih bersifat global. Nah, penjelasannya inilah yang bisa membantu membuatnya menjadi detail. Atau penjelasannya bisa juga hanya tetap dipertahankan dengan ulasan yang masih sifatnya global, tapi penjelasannya hanya membantu memperjelas maksud dari apa yang tertuang dalam buku ini. Nah, tadi kita sebutkan di baris atas dengan bawah jenis fontnya berbeda. Ini Mujmalu Usuli Ahli Sunnati wal Jamaati fil Aqidah. Mujmalu Usuli Ahli Sunnati wal Jamaati itu font yang berbeda dengan yang di bawahnya fil Aqidah. Nah, itu nama kitabnya. Jadi nanti ketika kita menyebut pada pertemuan-pertemuan berikutnya, jangan kaget kalau nanti kita kemudian menyebutnya dengan nama Mujmal, kitab Mujmal Usul. Kadang-kadang karena ingin maksudnya adalah meringkas. Ya, mohon maaf, putus-putus. Ya, nanti mudah-mudahan nanti kalau ada yang terkendala bisa memberikan serangan di chatnya.
Sambil kemudian kalau ada yang belum mengisi absensi bisa lihat di chat, itu ada link untuk mengisi absensi kajian kita ini. Karena ini juga di luar dugaan ya. Jadi di kajiannya ternyata yang hadir sudah hampir 100 ya. Ya, ya. Anda lanjutkan. Jadi ini mujmal usuli ahli sunnati wal jamaah fil aqidah. Prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang bersifat global. Ya. Nah, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah ini oleh penulisnya dicoba untuk diringkaskan nanti dalam sistematika yang akan kita bahas. Sekarang kita turun ke bawah. Bisa dibantu oleh Afandi atau hostnya, bisa diturunkan sedikit ke bawah. Nah, itu nama penulisnya. Hurufnya dal, ya, bisa naik ke atas sedikit. Naik lagi. Ya, bisa naik ke atas lagi, ke bawahnya sedikit. Ya, biar. Nah, ini mudah-mudahan semuanya sudah bisa lihat. Ini nama nama kitabnya, kemudian nama penulisnya di situ. Nama penulisnya ada di situ tertulis dengan nama dal. Ya, dal itu artinya duktur. Ini ringkasan. Jadi ini adalah untuk meringkas. Jadi dal itu artinya duktur. Biasanya ini digunakan untuk digunakan untuk menyebutkan gelar akademik yang selama ini sudah kita kenal bersama dengan nama gelar doktor yang kita semua ketahui. Gelar doktor seperti ini gelar yang dikenal di dunia perguruan tinggi. Gelar yang dikenal di perguruan tinggi dengan nama doktor. Disingkat dengan DAL. Kalau di kita dalam bahasa Indonesia disingkat dengan DR, ya, doktor. Di sini tulisnya DAL. DAL itu artinya doktor. Kalau tulisan dalam bahasa Arabnya alif lam, ad-duktur. Alif lam, dal, kaf, ta, wawu dan ro. Ad-duktur. Ini gelar untuk yang bergelar doktor. Kemudian lanjutannya Nasir Ibni Abdul Karim Al-Aql. Jadi namanya Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Ini penulisnya. Sekarang ini tentu sudah beberapa tahun yang lalu beliau sudah bergelar profesor. Jadi Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Kita bisa turun sedikit. Bisa membantu turunkan. Kita coba lihat ke bawahnya. Nah, ini penerbitnya Darul Watan, ya, Riyadh, dan ini nama penerbitnya. Lewati aja. Langsung penerbitnya, nama penerbitnya Darul Watan Riyadh, Saudi Arabia. Turun lagi. Ini biasa di halaman sesudah cover ada Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu kita bisa lihat di situ, bisa naikkan sedikit. Ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, hukukut tab'i, hak cipta, mahfudhatun, dilindungi. Ini buku yang digunakan at-tab'atu as-saniyatu, tab'atu saniyah, cetakan kedua, tahun 1412 Hijriah. Cetakan kedua tahun 1412 Hijriah. Sementara kita sudah berada di tahun 1441. Jadi nanti silakan itu sudah berapa tahun cetakan buku ini. Jadi ini sudah cetakan yang cukup lama. Kita pindah lagi ke halaman berikutnya. Bisa bantu bawah. Ya. Terus
Ya, ini ada pertanyaan kalau nanti file dalam bentuk PDF-nya akan di-share, ya nanti bisa di-share. Nanti yang membutuhkan bisa nanti menghubungi hostnya, dan untuk memudahkan itu ada link absensi kajian, nanti bisa dibantu oleh host untuk nanti uh, me, mendapatkan naskah dalam versi PDF-nya. Ya. Nah, kalau kita sudah pahami bukunya, sekarang kita lihat mukaddimahnya. Jadi kebetulan ini kitabnya berbahasa Arab, tapi tidak salahnya kalau kita dan sambil belajar belajar kitab ini. Kalau ada yang kesulitan kurang besar, nanti silakan bisa diperbesar ya. Kalau yang menggunakan laptop, insya Allah sudah cukup jelas. Kalaupun mau diperbesar lagi, silakan. Nah, kita lihat muqaddimatun innal hamda lillah. Nah, kita terjemahkan saja. Sesungguhnya pujian itu semuanya lillahi, hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongannya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunannya. Wa natubu ilaih, dan kita bertobat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. May yahdihillahu, siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, fala mudilla lahu, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang Allah sesatkan, fala hadiya lahu, maka tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut. Itu artinya petunjuk dan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Orang yang tidak mendapatkan petunjuk karena memang dia layak untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, wahdahu la syarikalah. Hanya Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Wa ba'du, ya, ini biasa kalimat yang digunakan setelah kita menyebutkan kalimat pembuka tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, kalimat pembuka ini sebagian besar redaksinya diambil dari yang dinamakan dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu adalah kalimat pembuka yang digunakan oleh Rasulullah SAW pada saat membuka khutbah-khutbahnya. Pada saat, ya, pada saat membuka khutbah-khutbah beliau. Ya. Jadi, pada saat membuka khutbah-khutbah beliau, baik dalam khutbah Jumat, ya, banyak khutbah, misalnya khutbah dalam pada saat Jumat, khutbah Arafah, khutbah nikah, beliau membukanya dengan pembukaan ini. Nah, dalam naskah khutbatul hajjah, dalam hadis yang sahih, redaksinya setelah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, pada saat menyebutkan asyhadu, yang pertama menggunakan huruf waw. Saya turun lagi. Wa asyhadu. Ya. Jadi
ada tambahan huruf wawunya. Jadi wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian wa ba'du hadhihi biasanya ada huruf fa-nya di awalnya. Fa hadhihi ini nubzatun. Ini ada huruf titik yang kurang pada huruf dalnya. Nubzatun. Ya, nubzah itu semacam intisari fi usuli ahli sunnati wal jama'ati fil akidah. Intisari pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tamma i'daduha wa nasruha. Yang telah disiapkan wa nasruha dan disebarkan istijabatan likathirina minal qurra. Memenuhi harapan, permintaan dari banyak sekali para pembaca. Tullabil ilmi minhum wal amah. Baik dari para penuntut ilmu maupun orang awam. Jadi kita bisa lihat ini latar belakang. Kenapa beliau menulis buku ini? Karena ada permintaan. Permintaan dari banyak pihak. Permintaan dari para penuntut ilmu maupun orang awam. Kita lihat penggunaan istilah. Artinya tulabul ilmi ini artinya orang-orang yang biasa, bisa jadi mungkin yang kuliah di fakultas-fakultas yang kita kenal dengan fakultas syariah, usuluddin, fakultas dakwah, fakultas Quran, fakultas hadis. Nah, itu namanya tulabul ilmi. Meskipun tentu kalau mau memposisikan tulabul ilmi yang sesungguhnya, tentu tidak hanya terbatas seperti itu. Atau tulabul ilmi yang belajar di tempat-tempat belajar yang tidak formal, belajar kepada beberapa ulama, duduk di majelisnya beberapa syekh, ini juga namanya tulabul ilmi. Tetapi juga ada yang masuk kategori orang awam. Jadi mereka ini sehari-harinya bukan orang yang meluangkan waktu dan secara khusus belajar ilmu agama, belajar ilmu syar'i. Tapi punya ketertarikan, punya keinginan, punya kesungguhan untuk belajar agama. Jadi inilah yang dinamakan dengan al-ammah, maksudnya orang awam. Jadi artinya buku ini adalah permintaan dari beberapa pembaca, ada tulabul ilmi, ada orang awam, fi darurati ardi usuli aqidati salafi wa qawaidiha. Nah, pentingnya menyajikan pokok-pokok akidah salaf, wa qawaidiha dan kaidah-kaidahnya. Bi ibaratin mujazatin dengan ungkapan yang ringkas. Wa uslubin wadihin dan uslub. Uslub itu bisa struktur kalimat, bisa rangkaian kata-kata, bisa juga diksi yang digunakan. Ini uslub yang wadih, yang jelas. Jadi bahasa yang digunakan jelas. Nanti kita akan lihat poin-poinnya. Nomor 1, 2 diusahakan sesederhana mungkin. Ya, sederhana mungkin, seringkas mungkin. Nah, ini yang dinamakan dengan usul ahli sunnah wal jamaah fil akidah. Nah, jadi beliau sengaja ingin menyajikan paparan bahasan yang diusahakan sebisa mungkin dengan uslub yang mudah, yang uslubnya sederhana, mudah, kemudian bahasanya atau ringkas, sederhana, sederhana mungkin, yang ternyata ini memang cocok dengan kondisi orang sekarang. Orang umumnya cenderung untuk kalau ingin membahas sebuah bahasan, kalau ingin menyajikan sebuah ulasan, kalau orang sekarang apalagi di zaman ketika teknologi bergerak begitu cepat, orang ingin semuanya serba ringkas, serba sederhana, serba mudah. Nah, orang ingin mendapatkan ulasan seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh orang sekarang. Dan beliau menulis ini karena memenuhi kebutuhan nanti.
Sebab kalau disajikan dalam ulasan yang panjang lebar, eh, kemudian dalil yang begitu banyak, ulasan yang lengkap, kadang-kadang orang malas untuk membacanya. Begitu lihat tebalnya berapa, sudah bisa kebayang. Ya, tebalnya sampai sekian. Nah, kita akan lihat ternyata tebalnya luar biasa, berat. Baru lihat bukunya saja udah mengerikan. Sekarang kalau orang melihat buku akidah dengan tebal 500 halaman saja sudah merasa berat luar biasa. Bayangkan kalau seandainya yang disajikan adalah Usul Ahli Sunnah wal Jamaah karyanya Al-Lalikai, 9 juz. Yang satu juznya bukan 100 halaman. Ya, satu juznya bukan 200 halaman. Sudah kebayang tebalnya seperti apa. Dan lebih dari 1000 halaman itu berat. Tapi kenikmatannya yang bagi orang yang senang belajar, dapatkan ulasan yang panjang lebar. Ulasan yang lengkap, ulasan yang begitu dalam, dan banyak yang berminat dengan bahasan-bahasan seperti itu. Tetapi beliau ingin memenuhi segmen ini. Maka kalau kita lihat ya, orang berbicara tentang cara menulis buku, kita lihat ada yang memang memilih segmen ulasannya disajikan seringkas mungkin, sesederhana mungkin. Ya. Ingin ulasannya disajikan seringkas yang memungkinkan bisa dilakukan. Nah ini ringkas tapi jelas, dan targetnya apa? Karena tadi kita bisa lihat targetnya ada orang-orang yang masuk kategori tulabul ilmi, ada orang-orang yang masuk kategori orang awam, bisa terpenuhi kebutuhannya. Jadi segmennya kita bisa lihat ada tulabul ilmi dan ada amah, ada orang awam. Maka penulis ingin menyajikannya dalam ulasan yang sederhana mungkin. Bi ibaratin mujazatin wa uslubin wadih. Kemudian ma'altizamil alfadhiz syar'iyyatil ma'thurati. Dengan tetap berusaha sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin kita bisa iltizam, akhirnya tetap komitmen dengan lafaz-lafaz syar'i yang bersumber dari anil a'immati, dari para imam. Jadi ini sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita sekarang ingin menyajikan sebuah ulasan panjang lebar, selalu merujuk pada pendapat para imam, gampang. Tetapi kalau ingin menyajikan dengan ulasan yang sederhana, yang ringkas, tapi tetap bisa komitmen menyajikan riwayat dari para imam-imam, ini tidak mudah. Bukan pekerjaan yang mudah, karena perlu memilihkan kata yang paling pas. Nah, kadang pekerjaan memilih ini bukan pekerjaan mudah. Makanya para ulama memberikan apresiasi luar biasa kepada Imam Nawawi pada saat menyusun Arba'in Nawawiyah, karena beliau berhasil menyusun kitab Arba'in Nawawiyah dengan ulasan yang sesederhana mungkin. Dengan paparan yang sesederhana mungkin. Nah, dengan ulasan yang sesederhana mungkin. Jadi kita lihat misalnya para imam ya, ketika menyajikan paparan, kita bisa lihat para imam ketika menyajikan paparan yang begitu banyak, kemudian memilih dari sekian banyak itu, dipilihkan dari pilihan yang ada ini ternyata mengerucut kepada 1-2. Ini artinya pemilihan ini membutuhkan energi yang luar biasa. Hadis Arba'in Nawawiyah itu pilihan dari bukan cuma ratusan, ribuan hadis yang dipilih, dikerucutkan sampai kepada hanya 42 hadis. Milih seperti itu bukan pekerjaan mudah. Berat. Berat. Ya. Tidak mudah untuk bisa mewujudkan itu. Kalau kita hendak melakukan
eh, melakukan kajian, kemudian memilihkan dari sekian banyak literatur, dari banyak sumber, termasuk dalil juga, kita akan lihat bahwa kedalaman ilmu seseorang sangat menentukan untuk bisa memilih yang paling pas. Ya, yang paling pas. Ini pilihan, pilihan yang luar biasa. Seperti misalnya kalau kita lihat Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, Bulughul Maram, lalu Umdatul Ahkam, hadis-hadis pilihan yang ada ini luar biasa. Ketika para imam memilih hadis yang begitu banyak, lalu mengerucut, mengerucut pada satu dua hadis, dan hadis itu yang dipilih. Seperti misalnya ketika kita masuk pada hadis yang berhubungan dengan bab sholat, hadis yang berkaitan dengan tata cara sholat, kenapa hadis yang dipilih hadis misalnya Wa'il bin Hujr, kok bukan hadis yang lain? Tentu ada pertimbangan. Kenapa hadis yang berhubungan dengan bahasan misalnya niat. Kenapa hadis innamal a'malu binniyat? Kok bukan hadis yang berisi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang-orang yang hendak berjihad tapi mereka tertahan, tidak bisa berjihad karena sebab-sebab tertentu, mereka tetap bisa mendapatkan pahalanya. Apa tidak juga bisa digunakan sebagai dalil? Itu bisa. Tapi kenapa pilihannya itu dan bukan yang lain? Nah, hal-hal seperti ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa pemilihan itu bukan pekerjaan yang mudah. Makanya beliau mengatakan ini qadrul imkan, semampu atau sesuai kondisi yang paling memungkinkan. Yang paling memungkinkan. Nah, lidzalik, oleh karena itu, khala al-bahthu. Khala itu artinya kosong. Al-bahthu pembahasan ini. Di pembahasan ini kosong, sih, ada yang dikosongkan, minat tafsilati wat ta'arif. Dari rincian-rincian, dari ta'arif, dari definisi-definisi, wal adillah, dan dalil-dalil, wal asma, dan nama-nama, wan nukul, dan nukilan-nukilan, wal hawamisi, dan catatan kaki. Artinya, ulasan yang ada dalam Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah ini, beberapa rincian dihapuskan, beberapa definisi dihilangkan, beberapa dalil tidak dicantumkan, beberapa nama tidak disebutkan, dan nukilan-nukilan yang bersumber dari beberapa imam juga tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang beliau berusaha komitmen supaya ringkas, seringkas mungkin. Ringkas mungkin, sehingga sebisa mungkin betul-betul ringkas, dan sejak awal beliau sudah menyatakan di awal bahasan ini, beberapa rincian beliau tidak masukkan. Lalu kata beliau, allati qad takunu daruriyatan ahyan, yang kadang-kadang itu mendesak dan perlu, kadang-kadang diperlukan. Fa innar raghbata fi tahqiqi hadzal matlabi fi kutayyibin khafifil mahmali wal mu'nati halat duna dzalik. Fa innar raghbata, keinginan, fi tahqiqi hadzal matlab, untuk mewujudkan keinginan tersebut, fi kutayyibin, dalam sebuah buku kecil,
khafifil mahmali wal mu'nati, yang ringan, yang mudah untuk dibawa, wal mu'nati, dan juga dari sisi mu'nah itu artinya dari sisi biaya juga ringan, halat duna dzalik. Ini yang menghalangi. Artinya sulit mewujudkan. Di satu sisi kita ingin ringkas seringkas-ringkasnya, tetapi beberapa nukilan kadang-kadang diperlukan. Beberapa dalil perlu disajikan. Beberapa nama perlu ditampilkan. Beberapa definisi perlu disajikan. Ya, nggak bisa. Akhirnya terpaksa harus ada yang mengorbankan. Terpaksa harus ada yang dengan pilihan yang tidak bisa dihindari, akhirnya tidak bisa menggunakan beberapa nukilan-nukilan tadi. Dan itu kita bisa lihat di beberapa buku akidah, ada yang nukilannya lengkap, definisinya lengkap. Kemudian pendapat-pendapat, termasuk asar-asar dari sahabat, dari tabi'in, lengkap. Tapi pasti bukunya tebal, nggak mungkin bukunya ringkas. Apalagi ini buku aslinya, kita bisa lihat dari ukuran bukunya, ini aslinya buku dengan model ukuran buku tanggung, yang tebalnya cuma 32 halaman. Itu 32 halaman termasuk halaman cover tadi. Ya, halaman kedua juga halaman belakangnya cover tadi. Nah, wala'alla hadzal bahtsu, bisa jadi pembahasan ini yakunu nawatan. Ini menjadi pemantik, menjadi titik awal untuk limu'allafin mutakhassisin yastaufi ma naqasa. Jadi bisa jadi ini titik awal untuk sebuah karya, sebuah bisa jadi buku atau karya lain selain buku, misalnya mau kalau karya ilmiah di perguruan tinggi, mau namanya tesis, disertasi atau apapun penelitian yang lain, yang secara khusus dilakukan oleh seorang ahli, yastaufi ma naqasa, menyempurnakan yang kurang yang ada di buku ini. Karena tadi bukunya juga ringkas. Sekaligus wayulabbi, dan memenuhi harapan rogbatal mustazid. Harapan, keinginan al-mustazid, yang ingin mencari tambahan. Ya. Insya Allah, ya, artinya bagi yang ingin mendapatkan yang lebih lanjut, lebih dalam, lebih luas, nanti mudah-mudahan dapat di karya-karya yang lain. Ini pengantarnya, hadza, demikianlah, qad tamma arduhu, buku ini telah disodorkan, ala kullin min, kepada masing-masing dari syekh berikut ini. Yang pertama, Fadilati Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq, kurang titik di huruf ba-nya, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Yang kedua, wa Fadilati Syekh Abdullah ibn Muhammad Al-Ghunaiman, dan Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Dr. Hamzah bin Husain Al-Fi'ar, dan Dr. Hamzah bin Husain Al-Fi'ar. Yang keempat, wa Dr. Safar ibni Abdurrahman Al-Hawali. Yang keempat, Dr. Safar bin Abdurrahman Al-Hawali. Jadi buku yang ringkas ini, meskipun beliau seorang ahli di bidang akidah, seorang doktor di bidang akidah, nulis buku yang sederhana ini, tapi beliau ingin memastikan juga bahwa bukunya ini direkomendasikan oleh beberapa ulama. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau coba sodorkan ke 4 ulama yang dianggap punya keahlian, punya kepakaran juga di bidang akidah. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman, Syekh Hamzah bin Husain Al-Fi'ar, kemudian Dr. Safar bin Abdurrahman Al-Hawali. Anda ceritakan satu saja dari masyayikh yang ada ini.
yang namanya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Ya. Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman ini salah satu syekh yang sampai sekarang alhamdulillah masih hidup, dan beliau banyak mengisi kajian akidah. Putra beliau Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman juga profesor di bidang akidah, yang nanti kalau seandainya ya yang hadir ini berkenan, jadi kita, dan ini mungkin bisa diusulkan ke panitia, kita bisa mengadakan daurah, mengadakan kajian khusus dengan misalnya putranya Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman, yang kebetulan beliau sudah beberapa kali ke Indonesia, termasuk sempat berkunjung ke Jakarta, Bogor, Jogja, dan beberapa kota yang lain, Solo, dan yang lainnya. Nah, dan di beberapa sekitar 1 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu, beliau juga termasuk sempat meluangkan waktu untuk mengisi di beberapa kesempatan kajian online seperti ini menggunakan fasilitas Zoom. Nah, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman ini, ya, Anda ingin ceritakan bagaimana beliau ini memang bukan cuma sekedar orang yang ahli di bidang akidah, tetapi patut dicontoh di salah satunya adalah kesungguhannya dalam thalabul ilmi. Kemudian Anda pernah haji bareng bersama beliau. Yang nomor 2 nih, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Di saat berada di waktu itu di Mina, di tenda Mina, perhatikan beliau di waktu-waktu yang ada selama di Mina itu, waktunya lebih banyak digunakan untuk selain ibadah juga belajar. Zikir, baca Quran, berdoa, lalu baca buku. Lalu sempat tanya pada Syekh, ya ini kan kelebihannya kalau kita belajar pada ulama langsung, yang sering diistilahkan dengan nama mulazamah, talaki, atau terserah istilahnya mau apapun. Ya, kita bisa bukan cuma belajar pada saat di majelis beliau ngisi, tapi juga kita bisa ngobrol, bisa tanya-tanya, yang pertanyaan itu jawabannya menginspirasi kita, memberi motivasi kita, dan sampai sekarang itu melekat dan nggak hilang, jadi melekat kuat. Jadi pada beliau, Syekh, kalau antum ini sehari-hari, kalau di hari-hari biasa baca buku biasanya berapa halaman sih? Ya karena kita lihat banyak banyak cerita, tapi anak tanya langsung dan alhamdulillah dengar langsung dari mulut beliau, sehingga insya Allah cukup otentik, dan ini kalau dinamakan riwayat, ya sanadnya bersambung. Nah, beliau menceritakan bahwa Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman ini cerita, ya biasanya beliau kalau pas hari-hari luang membaca buku itu sehari 200 halaman. 200 halaman. Antum bisa bayangkan, anggaplah kalau pas beliau lagi ada banyak kesibukan, berarti setengahnya lah, 100 halaman. Itu kalau sehari. Sebulan, ya tinggal dikali 30. 3.000. Lalu kalau setahun, dikali 12. Artinya antum bisa bayangkan berapa banyak buku yang beliau baca. Waktu beliau pindah, kebetulan dulu beliau ngajar di Masjid Nabawi, juga ngajar di kampus Universitas Islam Madinah. Setelah itu beliau pindah ke Qasim, ya nama sebuah kota di Saudi namanya Qasim. Dia dikenal sebagai semacam kota santri lah kalau kita di Indonesia. Nah, waktu pindah itu untuk ngangkut bukunya aja, khusus bukunya itu
satu truk besar, bukan truk yang kecil. Ya, satu truk besar untuk ngangkut buku-bukunya. Dan Anda pernah berkunjung ke perpustakaan pribadi beliau, luar biasa. Bukunya banyak, jadi dan buku yang ada itu, kata putranya, katanya memang biasanya kalau sudah masuk ke rak itu artinya sudah selesai dibaca. Karena itu tadi, sehari bisa sampai 200 halaman. Cerita beliau itu punya pengaruh yang luar biasa. Kalau ada anak pribadi, seperti membakar semangat yang luar biasa. Setelah itu, pengen pokoknya tiap hari gimana caranya membaca. Dan banyak membaca. Tapi, ini jujur pengalaman untuk ya ingin seperti beliau ternyata nggak bisa. Sampai 2002 pernah coba menghitung berapa jumlah bacaan yang bisa dibaca dalam sehari, cuma 100 halaman. Ya, sehari cuma 100 halaman, nggak bisa sampai 150 aja nggak bisa. Cuma 100. Sehari cuma 100, ya, nggak bisa lebih dari itu. Ya mungkin kalau 101 gitu bisa ya, tapi maksudnya 100 dalam arti 150, apalagi sampai 200 nggak bisa. Karena masalahnya kita ingin membaca dalam arti membaca dan juga paham. Dan yang Anda maksud kitab yang dibacalah kitab berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Nah, maksimal 100 halaman. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Ya, beratnya luar biasa. Nggak sanggup. Nah, ada orang yang sampai sekarang masih istiqomah begitu. Dan bukan 20 tahun. Bukan 30 tahun. Ada yang sudah menjalani lebih dari 35 tahun. Ada yang sampai 40 tahun bisa istiqomah. Ya. Bisa istiqomah seperti itu. Nah, ini pengantar singkatnya. Kemudian bagian akhir di sini kita lihat wa kullu minhum, dan masing-masing dari beliau berempat ini ashama, memberikan saham, memberikan kontribusi maskuron yang patut disyukuri, bima abdahu, dengan apa yang telah disampaikannya, min idhafat, berupa tambahan-tambahan, wa malhudat, dan catatan-catatan, koreksi, masukan. Jazahumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada kepada mereka semua dengan balasan kebaikan. Nah, di paragraf terakhir, wa as'alullaha ta'ala, dan saya memohon kepada Allah Ta'ala ayyaj'ala amalana, agar Allah menjadikan amal kita ini khalisan, ikhlas, liwajhihi, hanya mengharapkan balasan, mengharapkan wajahnya dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wajhil karim. Artinya mengharapkan balasan dari Allah yang maha mulia. Wa sallallahu wasallama wa baraka alal mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Mudah-mudahan salawat serta salam terlimpahkan kepada serta berkah kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata bahu ditulis oleh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal pada tanggal 3, itu terus salah 3, kemudian bulannya 9. Bulan 9 bulan apa? Ramadan. 3 Ramadan tahun 1411 Hijriah. Nah, inilah muqaddimah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan sudah bisa cukup memberikan gambaran kepada jamaah sekalian bagaimana kandungan buku dari Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Selanjutnya kembalikan pada Ustaz Afandi, kami persilahkan. Kedengaran ya Ustaz suaranya? Terdengar. Ya. Syukran jazakumullahu khairan katsira kepada Ustaz Ridwan yang telah memberikan materinya pada malam hari ini. Alhamdulillah di awal pertemuan ini Masya Allah kita sudah bisa mendapat faidah yang banyak, terutama terkait dengan kitab ini. Insya Allah mungkin kita akan melanjutkan. Jadi kegiatan pada malam hari ini
kita ya hanya memanfaatkan sekitar 1 jam. Jadi kita menyimak materi dari Ustadz Ridwan terkait dengan kitab ini, dan ya mungkin dari beberapa ikhwa sudah pernah ya membaca atau mengkaji, dan ini mungkin jalan kita untuk memurajaah kembali kitab ini. Dan juga bagi yang lain yang belum mendapatkan pelajaran tentang kitab ini, insya Allah bisa mendapatkan faidah yang baru terkait dengan kitab ini. Kita batasi tidak ada tanya jawab pada malam hari ini, dan kita cukupkan di pukul 21.00, dan alhamdulillah telah sampai di pukul tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ridwan yang telah memberikan faidahnya pada malam hari ini, dan juga para peserta yang telah hadir di tempat ini. Ya, syukran, jazakumullahu khairan katsira, dan alhamdulillah pesertanya ini dari seluruh Indonesia insya Allah. Dan ya maksimal puncak tadi 100 peserta, dan ya masih banyak yang minta untuk bergabung, tapi kapasitas Zoom kita ini terbatas. Jadi mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa upgrade, dan juga mungkin yang tidak bisa ini bisa join via YouTube ataupun aplikasi sosial media yang lainnya. Saya kira cukup untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.